Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Desa Kelampok. Ini dulur, hari ini kita kedatangan tamu super istimewa. Ini jauh-jauh dari Surabaya. Dia seorang profesor, dokter, magister. Saya sampai nggak hafal, dokter ya. Maaf lur, saya sampai nggak hafal dengan gelar-gelarnya. Nanti biar beliau mengenalkan. Cuma saya manggilnya Prof. Dewi. Kabarnya pripun, Bro? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas. Sebelum ini Bu, sebelum melangkah ke jauh-jauh, dijelaskan dulu Bu, ini apa, ada profesornya itu dari apa gitu Bu? Saya kurang tahu, biar kita enak ngobrolnya Bu. Sebetulnya nggak terlalu penting itu. Nama saya tuh Dewi Triwijayati Wardoyo. Wardoyo, Wardoyo tuh nama bapak saya. nggih, Dan kebetulan saya itu sekolah sudah sampai S3, bukan dokter tapi doktor. doktor, Nah, ya, saya nggih. sudah memasuki fase yang tinggi di akademis, yaitu profesornya. Oh, alhamdulillah. Jadi itu semuanya gelar-gelar yang ada di di akademisi. Tapi saya ini kan sekarang kita sama-sama tuh di dunia sosial, ya panggil aja Dewi. Saya juga enak kan manggil Mas Agus sebagai kades yang muda yang sangat luar biasa. Ya sama-sama Bu. Tapi yang paling ini untuk gelar profesornya itu dari luar negeri atau dari ini Bu? Enggak, kebetulan saya dari sini. Nggih, Jadi kalau yang dari luar negeri itu biasanya kalau kita sekolah di S3-nya di luar negeri itu nggih, nggih. PhD. Karena tadi Ya. kan jenengan mengenalkan beberapa dosen yang ke sini itu ada yang dari Rusia, dari Singapura gitu kan Bu Oh ya. Luar ya, biasa. ya. Nggih, nggih, nggih. Itu mereka lulusan Oh, lulusan. luar Nggih, negeri. nggih, 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 luar Ya. biasa. Nggih, Prof, saya tetap manggilnya Prof aja, Bu. Lebih enak, lebih nyaman bagi saya manggilnya Prof. Gini aja, Bu. Ini karena mumpung jenengan ke sini, kita tuh kadang-kadang pingin ini, Bu. Pingin belajar terkait dengan keahlian Ibu nggih, terkait sumber daya manusia, Bu ya. Nggih. Kalau bicara sumber daya manusia, Bu, yang membuat orang jadi sumber daya yang bagus itu seperti apa, Bu? Sebetulnya semua tuh bagus, Mas. Nggih. Cuma tergantung dari pengakuan penilaian dari masyarakat. Oh, Orang iya, iya, itu iya, iya. bagus nggak bagus itu kan Nggih. adalah pengakuan atau mungkin sebutan dari orang masing-masing terhadap masyarakat kepada dirinya kan begitu Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi kita sebagai manusia yang bekerja itu ya memang harus mempunyai sifat yang berguna ya. Yang utama tuh berguna untuk Skill maksudnya ya? berguna untuk organisasi. Contohnya yaitu kita punya skill tadi yang dikatakan tadi ya, terus disiplinnya yang bagus, Iya, iya, betul, betul. attitude-nya yang bagus, yang baik, kan begitu ya? Iya, betul, betul, betul. Sehingga kita pun di masyarakat ya kita juga menjadikan pengakuan orang itu jadi baik gitu ya. Tapi kalau kita attitude-nya nggak baik, terus kita perilakunya juga Iya, kita iya, nggak iya. baik, ya otomatis penilaian masyarakat pun negatif terhadap kita. Apalagi yang nggak punya skill apa-apa ya. Nggih, nggih, Terus, nggih, nggih. nah oleh sebab itu yang harus dipunya. Nah, tapi gini Bu, sebagai kan gini, SDM, kualitas SDM orang kota dan orang desa itu beda kan Bu ya? Karena tantangannya beda. Kita kan nggak mungkin mengajarkan skill bertani kepada orang kota gitu Bu. Gitu kan kira-kira gitu Bu ya. Nah, menurut panjenengan Bu, apa skill atau SDM seperti apa yang dibutuhkan orang desa agar bisa semakin maju Bu? Oke. Sebetulnya ya skill Nggih. tuh mau desa maupun kota itu sama Mas, karena pengetahuan ya, kepintaran tergantung dari individu. Nggih. Tetapi memang di desa dan di kota itu karena pengaruh yang sangat luar biasa lingkungan. Iya, Jadi betul. lingkungan kalau memang di desa itu kan lingkungannya sangat tenang, Nggih, kayak gini Bu nyaman, ya, kan Bu. sehingga ya membuat kita juga tidak seperti kayak di kota. Kalau di kota itu kan lingkungannya sangat segala apa-apa kan sangat cepat dan perlu istilahnya cepat direspon Iya, iya, oleh masyarakat yang lain, oleh orang lain, sehingga ya memang gerak-gerak kita ya memang berbeda gitu. iya, 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 betul. Itu yang membedakan. Kalau saya kan juga pernah gini Bu, saya tuh pernah punya gambaran ini terkait cara membangun desa Kelampok Bu ya. Saya itu
tidak pingin gini. Saya tuh pengen menggabungkan karena gini, ini flashback ke belakang ya. Ada dulu itu kayak semacam slogan, berarti desa rasa kota. Hmm. Nah, desa rasa kota. Menurut saya itu banyak yang salah memahami. Bagi saya yang perlu diimpor dari kota itu adalah sumber daya manusianya, kepintarannya, kemudian ekonominya kayak gitu, Bu. Nah, desa-desa lain, banyak desa itu malah berpikirnya lain, Bu. Yang diimpor itu adalah apa namanya, Gaya hidup. kesemrawutnya, gaya hidupnya kayak gitu, Bu. Nah, saya itu mengarahkan ke desa saya itu bukan seperti itu, Bu. Berarti yang saya ambil itu adalah nilai baiknya dari kota tanpa merubah keindahan dari desa. Nah, makanya kemudian saya juga melarang bangunan di sawah dan sebagainya itulah. Nah, menurut jenengan dengan konsep seperti itu gimana, Bu? Ya, bagus sekali, Mas. Jadi Hmm, memang kalau kita siapa lagi yang mau hmm, melestarikan hmm. masalah-masalah keindahan alam kita ini kalau nggak diri kita juga. Nggih, nggih, nggih. Jadi oleh sebab itu boleh kita modern. Modern dalam berpikir, Heeh, modern dalam bertindak. Kenapa hmm, kita harus berpikir modern? Karena kalau kita iya. bertindak tidak modern, kita tertinggal. Modern dari Karena segi pemikiran ya kemudian jadi SDM ya, Bu? jadi dalam bertindak itu juga harus modern. Bertindak tuh misalkan saja Hmm, sekarang kita bertani nih. nggih. Bertani itu kan kita kalau dengan modern kan nggak cukup nggak hanya Oh cuma pakai iya, nggak pakai cangkul. cangkul. Nah, kan sekarang sudah ada Pakai yang lebih traktor, traktor. Nah, nggih. itu Betul, tuh betul, yang betul. dikatakan Heeh, berpikir modern tuh jadi heeh. berpikir yang lebih efektif gitu ya. Yang Jadi lebih efektif. jadi efisien dan efektif itu menjadikan penting. Heeh, heeh, heeh. Karena apa? Supaya langkah kita itu Heeh. lebih enak, lebih nyaman. Nggih, nggih, Nggak nggih, nggih, seperti nggih. orang-orang dulu tuh kan masih Heeh, pakai cangkul. Nah, iya. zaman sekarang kalau sudah pakai cangkul mau kapan? Iya, iya. Sudah Nggih. Iya, tertinggal iya, dengan iya, iya. petani-petani yang lain Tapi gitu. tanpa harus mengorbankan pertaniannya, tetap dikembangkan Nah, pertanian, dikembangkan. Jadi seperti dikembangkan. contohnya Nggih, 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 nggih. sekarang itu kayak di negara-negara yang lain ya, Nggih. misalkan sekarang panen sudah bisa 3 kali. Heeh. Kayak iya itu kan kita harus kita pelajari. Oh iya betul. Jadi kalau kalau kita hanya mengandalkan hanya satu Mhm. kali Iya, panen aja ya iya, sudah kita akan tertinggal dan iya, kita iya. akan terus miskin gitu. Dan Orang-orang sudah kaya, heeh. kita masih dalam taraf masih kemiskinan dan kesederhanaan. Jadi ya Iya, apalagi gini Bu, rata-rata terus kemudian kalau kemudian kita nggak bisa mengolah tanah, dijual Bu. nah, itu yang lebih parah Gitu. lagi ya. Jadi kadang-kadang Gitu. sekarang ini Heeh, kita harus hati-hati karena heeh. sekarang di masyarakat itu segala sesuatu serba instan. Nggih, nggih. Jadi dengan semua serba instan maunya ingin cepat. Mhm. Ingin cepat itu mengorbankan hal-hal yang memang harusnya untuk jangka panjang dinikmati Nggih. sesaat saat ini ya. Akhirnya nanti pada saat kedepannya itu Heeh. menderita. Nah, Iya, hal-hal yang iya, iya. seperti itu Anda sebagai kepala desa harusnya memberikan juga apa namanya Edukasi ya Bu, nah, pemahaman juga ya. edukasi untuk bagaimana kita ini bisa menabung untuk hari tua kita. Jadi Iya, iya, jangan iya, iya. jangan hanya saat sekarang ini. Saya Heeh. selalu menekankan juga kepada teman-teman, menabung Mhm. itu tidak hanya uang, tetapi Oh. menabung itu dengan juga kita kebaikan, kita Heeh, bisa heeh, heeh. berguna untuk orang banyak. Iya, iya, Itu Bu. adalah tabungan-tabungan kita yang harus kita pupuk dari mulai sekarang. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kalau apa Nggih, nggih, nggih. kita kita habiskan saat ini misalkan sekarang Nggih. jadi kades nih ya, Iya. wah saya sombong saya nggak mau apa-apa sudah ini ya sudah sampai di batas itu tapi Nggih, tabunganmu nggak ada. Setelah Anda nanti nggak jadi kades orang nggih. nggak akan melihat Anda. Iya betul Bu. Saya baru 1 periode Bu ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa seterusnya terus bisa jadi Iya. Nah ini kades. sekarang kembali ke ini Bu, acara. Tadi kan Hmm. panjenengan ke sini kan dalam rangka untuk mengantar dosen-dosen mengadakan PKM gitu. Apa tadi Bu? Ya PKM Apa tuh, Bu? pengabdian kepada masyarakat. Oh ya, bisa dijelaskan nggak Bu, itu program apa Bu? Ya, Hmm, jadi kita itu sebagai dosen, sebagai nggih, tenaga pengajar di perguruan tinggi, nggih, kita itu mempunyai kewajiban 3 hal yang harus kita penuhi heeh, untuk sebuah kewajiban. nggih. Yang pertama adalah pengajaran, yaitu kita, Pengajaran. jadi kita harus mengajar Mhm, mhm, dosen.
pangkatnya apapun kita harus sebagai pengajar. Pengajar. Nggih. Nah, yang kedua adalah sebagai peneliti. Pangkat apapun kita juga harus meneliti. Nggih, nggih, nggih. Nah, terus yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Pangkat Pengabdian. apapun juga kita juga harus mengabdi kepada masyarakat. Oh, gitu. Sehingga dengan begitu Keren, secara keren. akademis kita keseimbangan. Nggih, Ada nggih. segitiga yang harus kita lakukan. Kita sebagai pengajar, kita sebagai peneliti, dan kita juga harus berguna untuk masyarakat. Itu Pangkat tujuannya. apapun ya, Bu? Pangkat apapun. Wah. Jadi saya walaupun saya Nah, sudah maksud jenengan, profesor, nggih. ya saya juga sama dengan teman-teman Tetap yang ya, Bu, lain ya? yang belum profesor. Kan gitu ya. Oh. Karena punya kewajiban dan hak Nggih, yang nggih, nggih. sama. Dan ini kebetulan alhamdulillah dulur ini dari Unesa itu tadi ada 22 dosen ya Bu ya? Iya, 22 dosen itu ngajar di desa Kelawok, dan itu suatu kehormatan bagi kami. Nah, tadi kan kita dibagi 6 kelas. Nanti yang diajarkan tuh kira-kira apa Bu nanti dari para dosen itu? Jadi gini, kami datang ke sini itu kami fokus kepada masalah UMKM. Oh, nggih, Jadi UMKM. untuk membina atau membantu atau memberikan sedikit wawasan kepada UMKM yang ada di Bojonegoro ini. Nggih, nggih. Dari situ kami akan memberikan bagaimana sih cara pemasarannya, bagaimana sih memanage Iya. diri kita ini sebagai seorang pembisnis itu harus bagaimana. Jadi manajemen diri itu kita berikan. Manajemen diri kita Jadi oke. itu menjadikan penting. Hmm. Karena manajemen diri itu kita jadi apapun kalau kita tidak disiplin dengan diri kita semuanya tidak akan Nggih, nggih, terjadi. nggih. Terus yang ketiga adalah bagaimana mengatur keuangan di dalam Usaha ya? usaha. Oh, gitu. Berarti kalau kalau ini bisa dikatakan kalau ingin UMKM sukses adalah manajemen diri, Ya. kemudian dan keuangan juga. Apalagi Bu kira-kira yang dibutuhkan Ya agar bagaimana pemasaran, Pemasaran. supaya bagus, supaya orang itu tertarik dengan produk yang kita Nggih, tawarkan nggih. kan. Kalau sekarang ini banyak sekali di kita itu yang produknya sudah bagus, rasanya Betul, enak, udah tapi enak. kemasannya tidak menarik. Nggih, nggih, Kita nggih. harus belajar dari negara-negara yang maju, terutama tuh di Jepang ya. Nggih. Kalau tentang kemasan itu sangat luar biasa. Karena Nggih. dia makanannya padahal loh, jenang kita itu loh Nggih. cuma di ini sedikit tapi dikemasnya luar biasa sehingga dia bisa jual dengan harga yang tinggi. Padahal kita loh harganya rasa enak, apa-apanya bagus, Nggih, nggih. ininya, tapi kalau kemasannya nggak menarik kan orang nggak tertarik gitu. Iya, 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 iya. Jadi paling nggak juga pemasaran juga jadi bagian yang ini ya Bu ya, prioritas utama ya Bang ya. Iya, nah Selain mana? dari situ pemasaran itu pasti akan menjadikan image ya, Nggih, membangun nggih. image. Jadi bagaimana orang itu, oh itu loh di sana lo bagus ya, Iya, jenang iya. di Bojonegoro tuh lo api gitu ndelok nih ngono Nggih. isine lo jenang. Nah, kan gitu sih. Tapi sekarang gini Bu, sekarang kan terjadi pergeseran cara menjual gitu Bu. Kalau dulu kan manual, pakai sales, sekarang kan pakai online, dan itu ada sisi baiknya dari sisi buruknya kan Bu. Terutama yang pedagang-pedagang yang masih cara manual atau tradisional itu kadang kalah Bu. Jadi melihat fenomena pergeseran cara orang menjual itu gimana Bu? Jadi begini, Nggih. era perubahan itu tidak bisa kita Cegah ya Bu? cegah, Nggih. karena bagaimanapun pasti terjadi. Oke, Bu. Oleh sebab itu yang aman ya kita harus mengikuti. Tidak bisa kita tidak, karena perubahan itu konflik antara kita harus mengikuti atau tidak, kan begitu ya. Di dalam teori manajemen itu sebuah perubahan itu pasti konflik. Pasti Jadi konflik. konflik. Dan gitu Jadi ya. Nggih, nggih. teorinya seperti itu. Sehingga kalau kita tidak mengikuti, tidak iniin ya kita akan tertinggal. Karena apa? Persaingan kita sudah Nggih. menggunakan teknologi. Teknologi Tetapi kita tidak, ya sudah otomatis ya kita akan tertinggal. tertinggal. Jadi oleh sebab itu yang sekarang ini harus dilakukan bagi UMKM kita, yaitu bagaimana kita bisa menjual secara langsung, bisa juga melakukan dengan online. Online. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan di jalan bersamaan itu semuanya akan
akan berjalan dengan baik. Berarti juga mengikuti zaman ya Bu ya. Ya, Kalau nggak zamannya bisa. sekarang sudah Loh, harus saiki zamane masih dulu kita masih zaman purba, terus udah gitu kita masih tetap aja terus purba, ya berubah. nggak bisa Nggak bisa ya lah. Bu ya. Nah, Nggih, jadi nggih, nggih. sudah sekarang zaman ini tradisional, terus sekarang sudah modern. Kita masih tradisional terus ya nggak bisa juga, Iya, ya iya, pasti iya, betul, betul, akan betul. tertinggal karena persaingan lebih cepat dan mereka juga akan lebih cepat. Iya, betul, betul lah. Itu juga paling Ya. penting Bu. Berarti istilahnya kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau sekarang ternyata online juga tetap online, tapi kita juga tetap bisa dua-duanya ya Bu. Iya. Online kita pakai, kemudian yang manual juga kita pakai, nggak Nah, masalah ya nggak Bu ya. masalah. Nggak masalah. Itu kan tinggal apa choice aja, Nggih, nggih, pilihan. nggih, nggih, Jadi nggih. kalau memang sudah kita kewalahan Heeh. untuk menanganin yang online ya ngapain Iya. juga. Kalau kita Mm-mm. juga sudah kewalahan menjadikan apa produk kita sudah mulai langsung ya Nggih. kenapa juga kan gitu ya. Iya, iya, Jadi itu iya. pilihan atau mau dua-duanya juga nggak ada masalah. Nah, kendalanya tadi itu Bu, betul menurut dengan manajemen orang. Karena bagi kami Bu, orang-orang desa itu mengikuti perubahan zaman itu kadang-kadang kita agak agak ini Bu, kewalahan. Kita kita biasa menjual di pasar gitu. Kemudian kita sekarang pasar sudah mulai bergeser berkurang gitu. Kemudian kita harus menjual secara online itu kadang-kadang kita kesulitan Bu di situ. Nah, itu Bu. Makanya saya harapannya nanti gitu, dari program PKM ini ada ini Bu, pembahasan ke arah sana. Biar bagaimana orang-orang seperti kita orang desa ini Bu, Iya. bisa juga mengikuti perubahan zaman yang sekarang ada gitu ya Bu ya. Ya, itu bagus sekali. Jadi sekarang Nggih, itu sudah banyak desa-desa itu yang sekarang itu nggih. di desa sini harusnya sudah ada web, Mas. Kalau Oh memang nggih, memang desa ini ada beberapa potensi heeh, lokal yang bisa heeh. dimainkan, itu kan bisa bisa melalui web sehingga nanti orang itu misalkan cari misalkan tadi yang di sini misalkan banyak Nggih, delay nih ya, kedelai, nggih, delay yang betul, bagus atau heeh, kopi yang bagus heeh, di desa Kelapok ini, orang akan melihat oh heeh. di sininya orang akan ke sini nggak kemana-mana Mana-mana, nggih, nggih, karena nggih. kita sudah punya web tadi, Nggih, nggih, sudah nggih, bisa nggih. di browsing orang kan, Heeh. sudah bisa di ini orang bahwa oh kalau saya cari kedelai yang bagus tuh loh di sini aja. Oke, 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 Nah, itu oke. pasti akan begitu nanti. Nah, ini luar biasa, Bu. Nah, tapi gini, Bu, kembali ke PKM gitu, Bu, nggih. Nanti kan, nanti kita diajarkan manajemen, kemudian macam-macam gitu, Bu. Nah, nanti kan tadi ada pengabdian, Bu. Hmm. Apakah acaranya cukup sehari atau gimana, Bu? Ya, kita sebetulnya ingin ya Heeh, berlama-lama ya, heeh. tapi kan kami ini kan juga nggak bisa berlama-lama karena Nggih, nggih, nggih. kami juga masih punya apa kewajiban lain Nggih, nggih, yaitu nggih. pengajaran maupun penelitian yang tadi saya Iya, jelaskan. iya, iya, iya. Sehingga ya kami bagi-bagi. Iya, iya. Jadi nanti setelah dari sini nanti kemana lagi, setelah ini dari ini kemana lagi gitu. Jadi Masuk ini. apa mudah-mudahan dengan berjalannya kita seperti ini, Heeh. walaupun setitik kita akan berikan ilmu gitu terhadap masyarakat. Ini bukan setitik, Bu, sebanyak sebelanga. Ya itu Kita berterima istilahnya kasih ya. untuk itu. Nah, gini, terakhir Bu, Iya. Prof, ini untuk pesan ini untuk teman-teman UMKM Ibu ya. Terus apa dengan teman-teman juga orang-orang kami orang desa Bu, menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat ini Bu. Jadi ada pesan apa Bu untuk ini acara terakhir kita Bu? Oke. Eh, ini ya Mas, sebetulnya ya bukan pesennya, saya hanya sebagai karena saya seorang akademisi ya, Nggih, jadi saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat semuanya, mari kita sama-sama bagaimana mengelola diri kita ini nggih. lebih baik, lebih baik, lebih baik, karena kita ini syarat dengan hal-hal yang tidak baik. Oh, Oleh nggih. sebab itu, bagaimana kalau tidak diri kita sendiri yang mengelola, tidak mungkin kita Nggih, orang lain yang mengelola, sehingga kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja, kita sebagai pejabat, kita sebagai apapun, itu yang paling penting adalah bagaimana memanage diri kita ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena bagaimanapun diri kita ini yang akan menjadikan sesuatu yang bisa kita pakai untuk orang banyak.
Dan itu harus dengan memanage diri ini, bagaimana sih di otak kita itu berpikir bahwa apa sih yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu yang kalau kita mau istilahnya hidup tenang enak ya. Karena dengan kayak begitu perasaan kita apa ya, saya mau ngasih apa lagi ya, saya akan memberi apa lagi ya, itu pasti akan keluar dari diri kita. Beda kalau kita sebaliknya, aduh saya kok nggak dikasih, saya kok begini, itu nanti isinya keluhan aja. Itu ya Bu ya. Jadi itu yang paling penting. Dan manajemen diri itu harus dari diri kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Jadi apa program yang harus kita lakukan, apa yang kita inginkan dengan satu tujuan itu tadi, produktivitas. Produktivitas itu apa? Yaitu yang bisa berguna untuk orang banyak. Itu saja sudah. Nah orang banyak itu kan diantaranya kan lebih dari satu ya, minimal di keluarga, minimal lebih jauh lagi pada masyarakat, lebih jauh lagi untuk negara, kan begitu ya. Keren banget. Itu yang mungkin pesan saya sederhana aja. Jadi kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah dengan kita niat begitu, di dalam kita tidur, di dalam kita akan melakukan segala sesuatu ya ada niatan-niatan itu tadi. Luar biasa lur, ini wejangan dari Prof Dewi ya, luar biasa. Intinya adalah meningkatkan kualitas diri kita agar semakin produktif gitu Bu ya. Oke, terima kasih dulur, alhamdulillah, dan terima kasih Bu Profesor Dr. Dewi Triwardoyo. Ngapunten kula agak panjang sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol dengan kita nggih. Semoga acara hari ini bermanfaat nih Bu. Dan juga bisa memberi manfaat kepada banyak orang dimanapun, terutama di Kelampok hari ini. Amin. Terima kasih dulur, berjumpa dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.